Astagfirullahaladzim. Malikin nas, ilahin nas. Film dibuka dengan bacaan Quran Surat An-Nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Obat dokter gak akan bikin aku sembuh, Pak. Di suatu malam, kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga kecil, terdiri dari bapak, ibu, dan anak perempuan yang bernama Yuli. Sudah beberapa hari ini ibu sakit. Bapak selalu mengingatkan agar ibu minum obat dari dokter, tapi ibu tidak mau karena obat itu tidak akan membuatnya sembuh. Nanti obatnya diminum ya, Bu. Ibu merasa aneh karena ia merasa sakit dan juga kedinginan hebat di setiap malam hari. Ibu rasa ia sedang dikerjai oleh orang lain. Artinya adalah ia terkena santet. Dingin, Pak. Dingin, takut aku. Bapak berusaha menggosokkan minyak kayu putih agar ibu tidak terlalu dingin. Namun saat itu, tiba-tiba muncul banyak duri tajam di tubuh ibu. Tidak hanya itu, ibu berubah menjadi tidak sadar diri. Kemudian ibu menyakar tangan Yuli. Bapak merasa ada yang tidak beres. Ia segera membawa Yuli ke dalam kamar. Yuli sangat takut. Bapak berpesan apapun yang terjadi, jangan keluar dari kamar. Setelah itu bapak berusaha menangani ibu. Namun, tidak lama terdengar suara teriakan bapak. Yuli sangat ketakutan. Tiba-tiba ibu menghancurkan pintu sampai bolong dan bersamaan dengan lampu yang mati. Suasana seketika berubah menjadi senyap, membuat Yuli merasa keheranan. Keesokan paginya, Yuli dibangunkan oleh seorang polisi. Setelah itu Yuli sangat histeris karena melihat bapak ibunya sudah tewas di ruangan tengah. Di saat itu ada seorang perempuan bernama Ibu Ambar dan anak perempuannya Laras datang ke rumah ini. Ibu Ambar mengaku kepada polisi jika dia adalah istri dari Pak Edi, bapaknya Yuli. Rupa-rupanya Ibu Yuli adalah pelakor yang telah merebut suami Ibu Ambar. Dan ternyata juga Ibu Ambar yang telah menyantet keluarga ini karena ia merasa sakit hati sudah diselingkuhi dan rumah tangganya menjadi hancur. Saat itu Ibu Ambar marah kepada Yuli. Ia berkata kepadanya, dasar anak selingkuhan. Dasar kamu anak selingkuhan. Di awal film bapak ibu sudah meninggal dan kini Yuli hanya hidup sebatang kara. Dan film Kitab Si Jin dan Iliyin baru saja dimulai. Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih seluruh. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng. Makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara seluruh. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Singkat cerita 20 tahun kemudian, Yuli tumbuh menjadi perempuan dewasa. Ternyata setelah kematian kedua orang tuanya, kini ia tinggal bersama Ambar, ibu tirinya. Yuli sangat malang nasibnya, sudah yatim piatu. Ia pun diperlakukan seperti pembantu di rumah itu. Berbeda dengan anak perempuan Ibu Ambar, yaitu Laras. Ia hidup sejahtera di sana. Laras juga sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Arudi. Dan mereka sudah punya 2 anak. Yang pertama namanya Tika, sementara yang kedua namanya Dean. Setelah menyiapkan makanan untuk semua orang di rumah, Yuli lanjut menyuapi Ibu Ambar, yang ternyata sekarang ia tengah sakit keras.
dan hanya bisa duduk di kursi rodanya. Saking banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, Yuli jadi tidak bisa fokus jika bubur Ibu Ambar ternyata masih panas. Masih panas, bego. Seketika Ibu Ambar melepehnya, lalu ia berkata kasar kepada Yuli. Semua orang tampak biasa saja dengan pemandangan itu, karena Yuli sudah biasa diperlakukan buruk oleh Ibu Ambar maupun Teh Laras. Walaupun ibunya jahat, tapi untung Tika anaknya memiliki sifat yang baik. Ia rajin datang ke pengajian Slur. Bahkan Tika sampai diomeli oleh ibunya agar sesekali bolos ngaji aja, diam di rumah jagain neneknya yang lagi sakit. Tapi Tika tetap pengen pergi ngaji karena kemarin ia sudah janji kepada Abuya. Selain mengaji, Tika juga sering menjadi guru pengajar untuk anak-anak kecil, dan ia sangat menyukai hal itu. Setelah pengajian selesai, kegiatan ditutup dengan ceramah dari Abuya. Saat itu Abuya menjelaskan tentang surat Al-Mutaffifin. Kalla ina kitaba. Ia berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin," bahwa setiap perbuatan durhaka akan dicatat di dalam kitab sijjin. Itu adalah kitab yang mencatat perbuatan durhaka setiap manusia seluruh. Tapi kalau untuk amal soleh dan perbuatan baik akan tercatat di dalam kitab yang bernama Iliyin. Setelah sholat maghrib, pengajian pun selesai. Tika pulang ke rumah bersama teman-temannya. Di tengah jalan mereka lewat sebuah rumah kosong. Menurut mereka rumah itu sangat gelap dan juga menyeramkan. Tika dan teman-temannya pun berlarian karena takut ada hantu di rumah itu. Sementara di rumah, Dean sedang main papan Ouija. Ia senang memanggil para roh agar datang ke rumahnya. Dan dia minta petunjuk. Jika roh itu ada di sekitarnya, maka berilah petunjuk. Tapi bukan arwah yang datang, melainkan malah Biyuli yang akan membersihkan Ibu Ambar. Lalu Tika datang, ia menegur Dean agar tidak main seperti itu. Dean mengatakan jika permainan ini bisa membuat mereka berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Mana ada sih orang udah mati bisa diajak ngobrol? Dean bertanya, apakah Biyuli pengen ngobrol sama orang yang sudah mati? Yuli menjawab dulu pengen, setiap kali ia kangen sama bapak dan juga ibu. Tiba-tiba Ibu Ambar sesak napas dan juga memberontak. Melihat hal itu, Tika panik. Ia segera ke kamar ibunya untuk memberitahukan hal itu. Kemudian Ibu Ambar memegang tangan Yuli. Ia berkata, bapak ibunya Yuli layak untuk mati. Setelah itu, Bu Ambar berbaring lagi. Napasnya semakin sesak dan seketika ia muntah darah. Rupanya Ibu Ambar sedang sakaratul maut. Dan tidak lama kemudian, ia pun meninggal dalam keadaan mata melotot. Keesokan harinya bendera kuning dikibarkan atas nama Ibu Ambar. Banyak warga datang ke rumah ikut berbelasungkawa. Assalamualaikum. Ibu Ambar akan dimandikan. Semua yang bukan muhrim disuruh untuk keluar. Namun saat itu Yuli masih ada di dalam. Ia ingin ikut memandikan, tetapi ia diusir dan disuruh untuk menyiapkan kain kafan untuk ibu. Kamu ngapain di sini? Setelah selesai dimandikan dan dikafankan, Pak Ustadz memberitahu keluarga sebelum dikuburkan siapa yang ingin mencium Ibu Ambar untuk terakhir kalinya. Tetapi diperingatkan agar jenazah Ibu Ambar tidak terkena air mata. Sama siapa yang ingin mencium jenazah, tapi jangan sampai kena air mata ya. Laras segera mencium ibunya. Ia adalah orang yang paling sedih atas kematian Ibu Ambar. Selama ini ibu selalu ada untuknya. Dean dan Tika kemudian mencium neneknya. Saat itu Yuli akan turut mencium juga. Namun seketika ia teringat dengan perbuatan Ibu Ambar di zaman dulu yang sangat jahat kepadanya. Ia selalu disiksa sejak kecil dan selalu disebut anak selingkuhan. Tiba-tiba Yuli melihat mata Bu Ambar terbuka lagi. Dan ia berkata, "Mati kamu."
Yuli seketika berteriak histeris, membuat semua orang terkejut. Laras tak senang dengan sikap Yuli, lalu ia menampar Yuli di hadapan jenazah ibu. Laras rasa Yuli senang dengan kematian ibunya. Yuli tidak tahu terima kasih, sudah diurus sejak kecil. Tapi sekarang di depan mayat ibu, Yuli malah bertingkah. Laras berkata kepada Yuli, dasar anak selingkuhan. Dan hal itu terdengar oleh para tetangga lainnya. Dasar anak selingkuhan! Bu Laras, sabar Bu, sabar. Pak Ustadz menenangkan Laras karena tidak boleh berkata seperti itu di depan jenazah. Setelah Ibu Ambar dikuburkan, Laras membuka album foto keluarganya. Ia melihat foto masa kecilnya bersama bapak dan juga ibu. Laras jadi ingat saat kecil dulu, ia pernah menangis kepada ibu. Lalu ia bertanya, kenapa bapak nggak pernah pulang ke rumah? Bahkan Laras nggak mau masuk ke rumah dan ingin menunggu kepulangan bapak. Dan saat itu bapak tengah selingkuh dengan ibunya Yuli. Masuk yuk. Nggak mau, Laras mau tunggu bapak. Laras jadi benci kepada bapaknya. Ia pun merobek foto bapak selur, hanya ibu satu-satunya orang tua yang ia sayangi. Keesokan harinya, setelah keributan yang terjadi di depan mayat Ibu Ambar kemarin, banyak orang mengetahui jika ternyata Yuli itu anak selingkuhan. Hal tersebut dijadikan bahan gibah oleh para tetangga. Mereka juga melihat jika wajah Yuli itu nggak ada mirip-miripnya sama Laras. Jadi rumor Yuli anak selingkuhan tidak terbantahkan lagi. Mukanya aja beda sama Bu Laras. Iya ya Bu, beda banget muka. Sehari-harinya selain mengurus pekerjaan rumah, Yuli juga sering bantu-bantu di toko kelontong milik Teh Laras. Tidak hanya Yuli, tapi Arudi suami Laras ikut bantu juga. Namun Arudi baru 2 bulan bantu-bantu di toko. Ia pun sering dimarahi oleh Laras karena salah menempatkan barang. Bukan di situ ini tempatnya. Kamu udah 2 bulan nggak pinter-pinter. Ketika Yuli sedang mencatat stok barang, saat itu ia melihat salah satu pegawai Teh Laras yang bernama Mulyono atau kerap disebut Yono akan menilap uang dari pelanggan yang membeli beras. Yuli menegurnya, lalu akan memberikan uang itu kepada Teh Laras. Namun Teh Laras salah paham. Ia malah menyangka jika Yuli akan mencuri uang itu. Yuli berusaha menjelaskan jika uang itu ia ambil dari Yono. Teh Laras memotong pembicaraan. Ia malah mengira Yuli bersekongkol dengan Yono untuk mencuri uangnya. Ia bertanya, Yuli ada hubungan apa sama Yono? Yuli pernah ngapain aja sama Yono? Emang ya, kamu mirip sama ibumu, perempuan murahan, ucap Teh Laras. Kamu habis ngapain sama Yono? Habis ngapain kamu sama Yono? Ngapa-ngapain ini? Dasar perempuan murahan ya, kamu sama aja kayak ibu kamu. Yuli ditampar saat itu di hadapan para pelanggan. Yuli sangat geram, ia sangat ingin melawan. Namun ia berusaha menahan dirinya selur. Mereka kemudian dilerai oleh Arudi. Jangan berantem di sini atuh, malu sama pembeli, ucap Arudi. Namun Teh Laras tidak peduli, biarkan semua orang tahu kalau Yuli itu anak selingkuhan. Siang harinya, Yuli masih terlihat murung akibat kejadian pagi tadi. Yono kemudian datang membawakan nasi bungkus. Terlihat raut sedih pada wajah Yuli. Ia bertanya-tanya pada dirinya, salah apa ia selama ini? Kenapa semua keluarga dirinya tidak menyukai dirinya? Seolah-olah semua hal yang ia lakukan selalu salah. Yuli sangat sakit hati. Rasanya ia sudah tidak punya harga diri lagi dan menjadi orang yang paling hina karena ibunya adalah selingkuhan suami orang. Saat itu dengan tatapan yang menyedihkan, Yuli minta tolong kepada Yono agar ia membantunya. Yono mengerti bagaimana perasaan Yuli, maka ia pun bersedia menolongnya. Saat itu Yuli minta agar Yono mengantarnya ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, Yuli minta agar Yono menunggu saja di luar dan ia memberikan uang jajan untuk Yono. Ternyata Yuli datang ke rumah seekor dukun. Nama dukunnya adalah Ki Pana. Permisi, Abah. Terlihat mereka ini seperti sudah saling mengenal sebelumnya. Ternyata Yuli pernah datang ke rumah dukun ini sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyantet Ibu Ambar. Yang kemarin udah mati. Maka dari itulah saat malam kemarin, Ibu Ambar mati secara tidak wajar. Rupa-rupanya kena santet dari Yuli.
Sekarang dukun bertanya lagi, apa tujuan Yuli datang ke sini. Yuli memberikan foto keluarga Teh Laras. Ia sakit hati kepada mereka semua. Saya ingin keluarga ini hancur. Dukun bertanya, Yuli ingin mereka jadi bagaimana? Sakit, cacat, atau mati? Yuli menjawab, ia ingin semuanya mati. Mbah mengajak Yuli ke ruangan ritual. Ia segera membacakan mantra kepada foto keluarga Teh Laras. Panang aing di jagat raya. Ia minta petunjuk kepada makhluk halus. Santet apa yang harus ia berikan kepada keluarga tersebut agar mereka semuanya mati. Seketika paku besi bergerak dengan sendirinya. Dan foto keluarga itu pun terbakar. Setelah itu, Kipana mendapatkan penglihatan. Ia berkata ada satu santet yang dapat mewujudkan keinginan Yuli. Ada satu santet yang bisa mewujudkan keinginanmu. Santet itu sangat berbahaya dan juga mematikan. Santet itu butuh mayat yang segar dan belum 40 hari. Yuli bertanya, apakah boleh mayatnya masih dari keluarga sendiri atau masih satu keluarga? Itu lebih bagus, jawab sang dukun, karena akan memperkuat santetnya. Mbah kemudian menarik tangan Yuli, lalu membakarnya dengan puntung rokok. Hal itu membuat Yuli menjerit kesakitan. Kipana minta Yuli agar menggosok tangannya, kemudian mengusap wajahnya. Malam harinya, Yuli datang ke kuburan Bu Ambar. Dengan dibantu oleh Yono, mereka membongkar kuburan itu. Mereka tak kuasa menahan mual karena mayat Bu Ambar sudah mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat. Mereka menarik jenazah itu dengan tali tambang agar keluar dari liang lahat. Setelah itu, mayat dimasukkan ke dalam mobil pick-up milik toko sembako Teh Laras Sulur. Mayat itu pun akan disimpan di dalam rumah kosong yang pernah dilewati Tika selepas mengaji di awal film tadi. Ternyata di rumah kosong itu sudah ada Kipana yang sampai duluan. Setelah mayat Ambar tersimpan di atas meja, dukun itu menyuruh Yono agar menunggu di luar saja karena Yuli akan melakukan serangkaian ritual. Kemudian Kipana memberikan golok kepada Yuli. Ia disuruh untuk membun-bun seorang kambing dan juga sebiji ayam. Kambing itu lalu dikuliti. Kemudian Yuli menggeprek tulang si kambing. Lalu pada sebuah wadah diletakkan kepala kambing utuh, lalu diguyur oleh darah kambingnya sendiri. Kemudian Yuli memecahkan telur busuk dan dicampurkan dengan darah kambing tadi. Kemudian sebuah tali dimasukkan ke dalam cairan itu. Setelahnya Yuli mengambil kertas, berisikan nama lengkap Ibu Ambar beserta pinnya dan juga tanggal lahirnya Sulur. Kertas itu dibaluti oleh kulit kambing. Lalu kulit itu diikat oleh tali yang telah dilumuri darah tadi. Mbah Dukun menyuruh Yuli untuk melumuri wajahnya dengan darah kambing juga. Lalu Dukun memberikan kulit kambing berisikan buhul Bu Ambar. Yuli disuruh baca mantra dengan dibantu oleh Kipana. Ia membaca mantra berbahasa Sunda Sulur. Daging tepang daging, Daging tepang daging. papak halang papak sungsang. Ketika membaca mantra, seketika Yuli melihat dirinya ada di dalam kuburan dalam keadaan terbalut kafan. Namun dia terus membaca mantranya. Ya aing dikawasakeun ka leluhur aing. Kaulah hancurkan sekabeh jelema ieu. Lalu kemudian ia sadar kembali. Setelah mantra selesai dibacakan, seketika mulut mayat Bu Ambar terbuka dengan sendirinya. Lalu Yuli memasukkan buhul itu ke mulut Ibu Ambar. Dan seketika mulutnya tertutup kembali. Dukun berkata, kematian keluarga Laras ada di tangan Yuli. Yuli harus membunuh mereka semua sebelum mayat Bu Ambar membusuk. Yuli harus melakukan ritual ini sampai selesai. Jika tidak, maka semua santet itu akan berbalik kepada Yuli.
Dan jin sangat menyukai orang yang berdosa dan juga sesat. Yuli harus memastikan keluarga Teh Laras berdosa dan pantas mati. Kamu harus melakukan ritual ini sampai selesai. Kamu pastikan mereka itu berdosa dan pantas mati. Santet itu digambarkan sebagai bola api dan mulai meneror keluarga Teh Laras. Di malam itu, Tika sedang sholat tahajud. Ia mengalami banyak gangguan. Mulai dari lampu berkedip hingga ada serangga yang menembus kaca hingga pecah. Allah. Subhanallah. Dan ketika tahiyat akhir, seketika sholatnya batal karena ia mendengarkan suara foto terjatuh. Barakatuh sholawat tayyibatullillah. Tika mengeceknya. Dan nahas kakinya menginjak beling kaca. Tika berusaha mencabutnya, dan itu sangat menyakitkan. Setelah itu, Tika mendengar suara orang sedang menangis di dalam kamar neneknya. Ia pun masuk ke dalam kamar itu, tapi ketika dicek, tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba ember terjatuh, mengejutkan dirinya. Tika akan membawa ember itu, tapi tiba-tiba lalu Yuli datang menghampiri Tika, dan seketika Bu Ambar menghilang dari kasur. Yuli berkata Tika hanya halusinasi dan menyuruhnya untuk tidur. Keesokan paginya, luka di kaki Tika diperban oleh Laras. Kenapa sih nggak hati-hati, Kak? Tika merasakan ada yang tidak beres. Masa gak ada apa-apa foto bisa jatuh sendiri? Kan aneh. Bu, nanti malam kita jadikan 3 harian buat Oma. Kamu atur aja lah ya. Malam harinya acara tahlil diselenggarakan untuk mendoakan 3 hari kematian Ibu Ambar. Saat para warga tengah mengaji, Tika merasa ada yang aneh. Seketika suasana menjadi senyap dan ia terfokus kepada foto keluarga yang ada di hadapannya. Lalu saat itu Tika tanpa sengaja ketiduran. Namun ketika ia buka mata, tiba-tiba di hadapannya ada keluarganya dalam keadaan berlumuran darah dan berteriak kesakitan. Seketika Tika terbangun dan ternyata tadi itu hanyalah mimpi. Ketika acara tahlil berlangsung, Yuli malah ada di rumah kosong. Ia akan mengirim santet lagi kepada keluarga Teh Laras. Saat itu Yuli menargetkan Dean sebagai korban selanjutnya. Dean juga sama Slur. Bukannya ikut tahlil, dia malah main papan Oija di kamar. Ia memanggil arwah neneknya. Mereka banyak mengobrol, dan Nenek Ambar banyak menunjukkan kata seperti sakit, gelap, dingin, dan sebagainya. Terakhir ia berkata, ikut Oma, yaitu adalah ajakan untuk mati. Dean sangat terkejut dan merinding seketika. Lalu ada seorang lalat yang terbang dengan cepat dan tiba-tiba masuk ke telinganya. Dean langsung merasakan sakit pada kepalanya. Mungkin lalat itu terus terbang dan bergerak di kepalanya. Saat itu kebetulan acara tahlil sudah selesai. Tika mendengar suara keributan di kamar Dean. Tika berusaha masuk, namun pintu kamar terkunci. Dean membenturkan kepalanya sendiri ke pintu lemari, sampai kepalanya berdarah-darah. Setelah itu tubuh Dean kaku, dan seperti digerakkan oleh sesuatu goib. Dean mengangkat papan Oijanya Slur, dan seketika dibenturkan ke kepalanya, sampai papan menjadi bolong. Tepat di saat itu, Tika mendobrak pintu kamar, dan ia melihat adiknya sudah dalam keadaan mengenaskan. Dean masih dikendalikan oleh sosok goib. Terlihat masih ada sisa papan Oija yang tajam dan runcing di sekitar sisinya. Dean seketika menunduknya ke lehernya sendiri, dan hal itu pun disaksikan langsung oleh Tika kakaknya. Dan nahas Dean pun tewas pada malam itu Slur. Keesokan harinya, jenazah Dean segera dikuburkan. Laras dan Rudy sangat tidak menyangka anaknya pergi begitu cepat. Yang paling terpukul adalah Laras. Ia kehilangan 2 orang tersayangnya dalam waktu berdekatan. Yuli datang juga ke makam. Ia menyaksikan sendiri satu persatu keluarga Laras mati. Yono sedikit mencurigai Yuli jika kematian anaknya Teh Laras gara-gara santet Yuli. Alasan Yono membantu Yuli karena ia tahu Yuli selalu dijahati. Tapi ya nggak kayak gini juga Yul, ucap Yono. Yono bahkan menganggap Yuli gila karena telah tega membunuh ponakannya sendiri.
Dan apa yang menimpa pada keluarga Telaras itu adalah karma, bukan salah dirinya. Tika kembali curhat kepada Abuya. Ia menyalahkan dirinya atas kematian Dean. Andai saja sejak lama ia buang papan Oija itu, pasti Dean tidak akan meninggal. Tika merasa seperti ada sesuatu yang jahat kepada keluarganya. Maksudnya seperti santet atau ilmu hitam. Abuya lalu bercerita, saat dulu Rasulullah pernah disihir juga oleh seorang perempuan menggunakan buhul yang diikat. Lalu buhul itu disimpan di bawah batu di dasar sumur Zarwan yang sangat dalam sulur. Lalu Rasul memerintahkan sahabat untuk datang melihat sumur tersebut, dan bertepatan dengan itu turunlah sebuah wahyu, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Saat itu dibacakan oleh Rasulullah. Lalu seketika tali yang mengikat buhul tersebut seketika putus satu persatu. Abuya memberi saran agar nanti malam Tika sholat tahajud, ambil wudu, sholat, dan berdoa kepada Allah. Mintalah perlindungan agar keluarganya terhindar dari sihir. Keesokan harinya, Laras akan tetap pergi berjualan di toko. Ia pun sempat bertengkar dengan suaminya. Arudi minta Saras agar diam dulu di rumah karena anak mereka baru saja meninggal. Tapi Laras tidak mau kalut dalam kesedihan dan ia akan tetap pergi ke toko. Beberapa hari kemudian, mereka berjualan normal kembali meski masih dalam kesedihan atas kematian Dean. Di toko Laras selalu memarahi suaminya karena kurang becus saat bekerja. Saat itu Arudi memecahkan botol susu dan tangannya terluka. Bukannya mengobati sang suami, Laras malah terus memarahinya. Di saat itulah Yuli datang. Ia sangat sengaja memakai baju pendek hari ini supaya Arudi tergoda kepadanya. Yuli juga langsung perhatian kepada Arudi. Ia menempelkan plester pada lukanya Arudi. Yuli menyuruh Arudi untuk istirahat saja. Biarkan ia yang menyelesaikan botol susu itu. Kemudian Yuli dengan sengaja memecahkan 2 botol susunya. Tentu Laras langsung marah-marah lagi. Namun kemudian Arudi datang untuk membela Yuli. Kali ini kondisi menjadi berbalik. Arudi jadi kesal dengan Laras yang selalu marah-marah. Sementara ia jadi kasihan kepada Yuli yang selama ini tertindas. Lagi pula selama ini Rudi merasa sebagai suami tidak ada harga dirinya. Selalu dimarahi oleh Laras. Rudi yang kesal lalu pergi dari toko. Ternyata Rudi pulang ke rumah untuk menenangkan diri. Yuli mulai beraksi. Ia terus berusaha menggoda Arudi. Ia ingin membuat Arudi hilaf dan berbuat dosa. Karena sesuai perkataan dukun, jin itu sangat senang dengan orang yang berdosa. Hal ini akan memperlancar aksi santetnya. Yuli mulai memeluknya karena ia tahu Arudi sedang butuh pelukan yang hangat. Yuli mulai melepas jaket Arudi. Lalu kemudian ia melepas pakaiannya sendiri. Hal itu membuat Arudi seketika melongo saat melihatnya. Pada akhirnya, misi Yuli berhasil. Arudi benar-benar hilaf dan mereka pun wik-wik di sana. Sementara di toko perasaan Laras tidak enak. Ia terus menelepon suaminya, namun tak kunjung diangkat sebab Arudi tengah asik berselingkuh dengan Yuli. Lalu Laras memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia menelepon Yono agar mengantarnya. Sementara itu, Yuli bertanya kepada Arudi, apakah ia lebih memilih dirinya atau Laras. Yuli minta agar Rudi meninggalkan Laras dan menikah dengannya. Tapi Rudi tidak bisa. Ia punya keluarga. Yuli berkata, emangnya Laras masih mau sama Rudi kalau dia tahu Rudi udah selingkuh dengannya. Rudi seketika sadar atas kehilafannya dan ia berkata, Yuli ternyata benar-benar anak selingkuhan yang sering menggoda laki-laki, dan hal itu membuat Yuli sangat marah. Lalu terlihat ada yang membuka pintu kamar Yuli, tapi ternyata itu adalah Tika. Ia memergoki bapaknya berduaan dengan Bi Yuli di dalam kamar. Bapak minta agar Tika tidak memberitahukan hal ini kepada ibu. Sementara Laras tidak jadi pulang karena Yono tak menjemputnya. Malam harinya Yuli keluar dari rumah secara diam-diam. Sementara itu Tika baru selesai sholat tahajud. Kemudian ia bertasbih. Seketika lampu mati dan di belakangnya sudah ada sosok goib. Sosok itu lalu ikut bertasbih dengan Tika. Ketika Tika menengok, seketika sosok itu menghilang. Ternyata Yuli datang ke rumah kosong itu lagi. Ia sangat geram kepada Ayudi yang telah menolaknya siang tadi. Maka ia tak segan akan mengirimkan santet kepadanya.
Buhul Ayudi lalu ditanam di kulit mayat Bu Ambar. Seketika lilin padam, Yuli yang panik segera berusaha menyalakan korek api. Terlihat secara samar-samar, mayat Bu Ambar bangun lagi. Dan tiba-tiba sudah ada di depan Yuli. Tapi seketika sosok itu menghilang dan mayat Ibu Ambar masih ada di tempatnya. Malam semakin larut, santet mulai menyerang Rudi. Ia merasakan ada sesuatu di dalam tenggorokannya. Rudi berlari ke toilet, ia pun muntah darah, dan ia menemukan tulang tajam di dalam muntahannya. Seketika ada serangga masuk ke dalam matanya. Serangga itu terus merayap-rayap hingga keluar pada celah matanya. Dan tanpa disangka-sangka, mata Rudi ikut keluar dengan serangga itu. Rudi berujung tewas mengenaskan di kamar mandi. Sudah ada 3 korban dari santet yang Yuli lakukan. Semua warga merasa heran kenapa satu persatu anggota keluarga itu semuanya mati. Sholat jenazah pun dilangsungkan. Ketika tengah khusyuk sholat, Tika tiba-tiba berpindah tempat ke area kuburan. Tika memejamkan mata dan meneruskan sholatnya. Saat imam mengucapkan salam, tiba-tiba Tika di rumah lagi. Namun saat Tika menolehkan kepalanya, tiba-tiba jemaat di sampingnya sudah berubah menjadi setan. Tika langsung balik lagi ke kuburan, dan kakinya ditarik oleh Nenek Ambar. Saat itu Tika masuk ke liang lahat, dan tubuhnya terkubur oleh tanah. Namun itu hanya halusinasi. Tika berteriak histeris, membuat para jemaah terkejut. Abuya segera minta segelas air, lalu ia mendoakan air itu. Alhamdulillah, saat Tika meminumnya, perasaannya jauh lebih tenang. Kini tinggal Telaras dan Tika yang menjadi target utama santetnya. Yuli akan memastikan keluarga itu benar-benar habis terbantai. Suatu hari, Telaras masuk ke kamar Yuli. Di sana tanpa sengaja, ia menemukan jaket Arudi. Di saat itulah Laras mengetahui Ayudi telah berselingkuh dengan Yuli. Laras sangat marah kepada Yuli. Ia yakin pasti Yuli yang sudah menggoda suaminya. Lagi-lagi ia berkata jika Yuli anak selingkuhan. Saat itu Yuli sudah berani melawan dan tidak takut lagi dengan Telaras. Anak selingkuhan? Perempuan murahan sama aja kayak ibu. Yuli mengatakan jika sebenarnya Laras adalah anak selingkuhan, bukan dirinya. Dulu Bu Ambar merebut bapaknya dari ibunya, dan Bu Ambar yang telah menyantet keluarganya terlebih dahulu. Selain itu, Ibu Ambar mengambil rumah orang tuanya. Jadi selama ini Bu Ambar memutarbalikan fakta. Akhirnya Laras mengusir Yuli dari dalam rumah Slur. Yuli berusaha ingin masuk lagi, tapi Laras tak akan pernah menerima Yuli lagi, terutama ketika ia mengetahui jika Yuli yang telah membuat semua keluarganya mati. Yuli berkata jika sekarang mereka berdua sama-sama hancur. Sama-sama hancur! Yuli sekarang menjadi gelandangan. Dia tidak punya tempat tinggal. Lalu ia pun datang ke toko. Ia curiga jika Yono yang telah mengadu kepada Telaras jika dia yang telah menyantet keluarganya. Yono berkata tidak. Ia tidak memberitahukan apapun karena ia tidak jahat seperti Yuli. Yuli ini hatinya mudah tersinggung. Gara-gara perkataan Yono, ia pun menjadi marah. Dan Yuli ini sangat mengerikan. Sekalinya marah, maka ia akan menyantet orang itu. Yono pun berujung disantet Slur. Malam itu Yono masih di toko, namun ia diteror oleh hantu Bu Ambar. Ia pun diserang secara brutal, dan ia berujung sangat tragis, di mana wajahnya terjepit oleh rolling door. Dan akhirnya Yono tewas dengan wajah yang hancur. Keesokan harinya, warga desa kembali digemparkan akibat kematian Yono. Telaras sangat terkejut, ia kebingungan kenapa orang-orang terdekatnya semuanya mati.
Malam harinya, tak ingin membuang waktu lagi, sekarang Yuli akan menyantet Laras, orang yang selama ini paling ia benci. Di rumah, Tika sedang melihat foto keluarganya. Ia merasa rindu. Tiba-tiba dari atap jatuh sesuatu dan bertepatan dengan lampu yang mati. Tika menyalakan senter dan dia melihat barang yang jatuh dari atap. Dan itu adalah tulang belulang selur. Tika segera pergi ke kamar ibunya. Namun ibunya sudah tidak ada di sana. Ternyata Laras ada di kolong kasur, dalam keadaan sudah kesurupan. Saat itu Tika membaca ayat kursi. Tapi ternyata jin di dalam tubuh Laras bisa mengikuti bacaan ayat kursi itu. Laras seketika mengejar Tika. Tika berhasil menutup pintu kamar. Namun apalah daya, pintunya berhasil didobrak. Di saat itu, Tika pun bersembunyi di dalam lemari. Di sana ia berusaha menelepon Abuya yang mengatakan ibunya tengah kesurupan. Namun telepon itu langsung terputus. Tika merasa suasananya sudah aman karena ia tak mendengar suara ibunya. Ketika ia keluar dari lemari, seketika ada yang menjambak rambutnya. Ternyata Laras ada di atas lemari. Laras terus berusaha menyerang Tika. Namun saat itu, Tika berhasil memukul kepala ibunya sampai pingsan. Di saat itu, Tika punya kesempatan untuk kabur, tapi pintunya terkunci. Setelah mengambil kuncinya, ia berusaha membuka pintu. Tapi di belakang, Laras sudah berdiri di tangga dan seketika menyerangnya. Tika tak bisa mengelak lagi, ia dicekik sampai badannya terangkat. Tapi tiba-tiba, Laras terjatuh dan tak berdaya. Ternyata Abuya sudah datang lewat pintu belakang dan ia berhasil melumpuhkan Laras. Laras segera dibawa ke kediaman Abuya untuk diruqyah. Di tengah jalan, Tika salah fokus lagi dengan rumah kosong itu. Ia rasa ada sesuatu di sana karena melihat sebuah cahaya lilin. Tika kemudian memasuki rumah itu dan ia sangat terkejut saat melihat jenazah neneknya ada di sana. Tika akhirnya mengetahui jika ternyata Yuli orang yang telah mengirim santet kepada keluarganya. Yuli berkata selama ini ia lelah hidup ditindas dan diperlakukan secara tidak pantas. Selama ia disiksa di rumah, Tika hanya diam saja. Yuli berkata jika mereka semua satu keluarga pantas mati. Tika langsung ingat ibunya dan ia segera pergi ke rumah Abuya. Sementara Yuli tertawa terbahak-bahak melihat keluarga Laras menderita. Ruqyah pun segera dilakukan. Abuya membaca doa-doa. Tetapi pengaruh santet di tubuh Laras sangatlah kuat. Ia sampai melayang ke tembok rumah. Terjadilah adu mekanik di sini. Ustadz tak gentar dan imannya tak goyah sedikit pun. Bacaan doa yang keluar dari mulutnya terdengar semakin lantang. Tubuh Laras yang melayang seketika terjatuh ke bawah sampai membuat lantai menjadi pecah. Laras merasa sangat kesakitan dengan setiap doa-doa yang dibacakan oleh Abuya. Pada ujungnya, kekuatan doa lebih besar daripada ilmu santet selur. Secara perlahan santet itu pun berbalik arah kepada Yuli selaku pengirimnya. Secara tiba-tiba, Yuli muntah darah yang berisikan belatu. Kemudian tangannya bergerak sendiri, lalu menyakiti diri dengan benda tajam. Setelah itu ia mengambil seonggok batu dan membenturkannya ke kepala sendiri. Yuli melihat banyak sosok yang memakai jubah menyeramkan yang akan menyerangnya. Mereka adalah keluarga Laras yang sudah meninggal dan mereka semua menyerang Yuli. Sehingga Yuli berakhir tewas mengenaskan di rumah kosong tersebut. Sementara di sisi lain, Teh Laras mulai sadar dari kesurupan. Namun sayang tubuhnya sudah sangat lemah dan terdapat banyak luka. Sehingga Laras tak dapat bertahan, kemudian meninggal dunia. Keesokan harinya, jenazah Teh Laras dan Yuli dikuburkan. Bahkan di tempat yang sama dengan makam keluarga Bu Ambar.
Pada akhirnya, hanya Tika satu-satunya orang di keluarga tersebut yang berhasil selamat dan bertahan hidup. Ia pun menangis bersedih melihat semua keluarganya telah pergi meninggalkannya. Dan film pun berakhir.